Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pocong Ririn. Februari 2008. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolahku lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya aku gak ikut, soalnya aku gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribuan. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak karena di kelasku cuma aku satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelasku pun ngeledek. Harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang yang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang kamu. Sisi ruangan ngetawain aku. Hati aku sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Aku marah, kesel, dan pengen berhenti sekolah aja. Aku maksain buat senyum, padahal aku pengen banget nangis. Kesel, mereka gak tahu keadaan aku kayak gimana. Waktu itu aku tetap berangkat sekolah, walaupun gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ledek aku karena aku gak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang tua waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah aku mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah. Ya mending aku puasa. Lama-lama aku jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, aku udah mulai kerja. Kerja ini, kerja itu, uangnya buat nyokap sama adik perempuanku. Kalau ada sisa, aku suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Di hari keberangkatan studi tur ke Jogja, sekolah kan libur. Aku kerja di pasar. Aku jadi kuli panggul. Pas aku lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelasku yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin aku, lalu langsung nanya, "Arya, lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja? Nanti malam Arya ke rumah kakak ya. Ini alamatnya. Ini nomor HP kakak dan ini ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, aku belanja sayuran sama beras buat di rumah. Aku pulang cuma buat ganti baju doang dan langsung ke rumah kakak kelas itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya." Nah, di situ aku ketemu sama abangnya. Dikenalin, terus ngobrol deh. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang." Intinya, aku dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuh aku pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemu sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Aku berdua sama si abang, yang punya acara ada 7 orang, 4 cowok 3 cewek. Waktu itu badan aku kecil. Aku jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, aku paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya, berat nggak?" Aku senyum sambil bilang, "Udah biasa kak." Padahal berat banget itu. Singkat cerita,
kita nyampe Gunung Salak jam 5 sore. Kita langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua kumpul ngelilingin api unggun. Semua senang-senang, main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu aku yang paling muda. Aku 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 tahun sampai 25 tahun. Abangnya kakak kelasku yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai, dan botol pun diputar. Pertama, botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada, tapi dia nggak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Jadi cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Rin, apa yang paling Ririn takutin? Sambil senyum, Ririn jawab. Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Akhirnya semua ketawa. Setelah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang dan turun kabut pula. Game selesai. Semua bubar dan masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam menjadi malam yang membuat tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa dan semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama, sebelah kiri itu aku sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, aku nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Aku sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu. Terus nanya ke aku, Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Aku juga lihat. Ternyata ada yang ngelayang. Yang ngelayang itu warna putih. Pertama, aku nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang ngelayang itu mantel, dan mantelnya warna putih. Aku nanya ke si abang, Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil,
Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin ya, takut ada apa-apa, biar besok aja. Akhirnya aku nurut aja, karena aku juga takut buat ngambil mantel itu. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Aku sama si abang ngeliatin aja terus, tapi gak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu tiba-tiba hilang. Si abang bilang, "Arya, baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang aja." Aku sama si abang gantian ronda. Aku jaga yang pertama. Nggak lama dari itu, 2 cewek keluar. Ririn sama Laras, mereka pengen kencing. Katanya minta diantar. Di gunung kan nggak ada WC umum kayak terminal. Mau nggak mau, kita harus turun ke sungai. Akhirnya aku nemenin mereka ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Tiba-tiba di perjalanan ada orang yang manggil, "Rin, tunggu." Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya, Rin?" Si Mita kan lagi tidur. "Gak tahu. Ayo cepetan, gue udah gak tahan." Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Aku jaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apaan putih?" Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah." Aku gak banyak omong. Padahal sebelumnya aku sama si abang ngeliat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai, kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tah, lu tadi pas aku mau ke sungai, ada manggil gak?" Mita jawab, "Enggak, orang aku baru bangun." Terus kaget, lihat kalian berdua gak ada. Ini aku lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Aku gak banyak omong dan mereka masuk ke tenda. Singkat cerita, di malam ketigalah yang bikin aku gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak dan gak pernah mau lagi nginjek Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingin api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Nggak kerasa udah jam 2 pagi. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya? Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya nggak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kesurupan. Dia dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Akhirnya tenda sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung dan panik. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon yang lumayan tinggi dan dia duduk di pohon itu. Dia sambil nangis bilang, "Tolong, lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain.
Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang aku masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Aku takut. Aku juga bingung. Gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong? Semuanya panik. Semuanya pada berdoa, tapi masalahnya nggak berhenti gitu aja. Ceweknya kan tinggal 2. Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar. Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis. Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, api unggun mati. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi. Hilang lagi, ada lagi. Pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik dan takut. Gak lama Mita sadar. Terus dia bilang, "Aku pengen pulang. Kenapa Ririn jadi kayak gitu?" Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan. Kita semua ngeberesin semua perlengkapan. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun aku dibikin takut. Aku juga terus-terusan nangis. Gimana nggak nangis? Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain. Sambil nangis, dia bilang, "Jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang. Tolongin." Mita sama Laras nangis terus-terusan. Sambil jalan, mereka ngomong, "Kasian Ririn. Tolongin Ririn apa? Jangan tinggalin, kasian dia." Ya, kita mau nolong gimana? Dianya jadi pocong. Dikejarnya susah. Gak tahu caranya gimana. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi. HP-nya Ririn. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn. Nanyain posisi Ririn di mana. Di situ aku dengar bapaknya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak." Yang terima teleponnya Laras. Dan Laras bilang, "Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana." Bapaknya Ririn marah. "Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang." Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe rumah si abang, terus dia bilang, "Kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya." Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Aku sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah aku baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu adalah pemuja setan. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai. Atau semacam jimat gitu. Intinya, selain bapaknya Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, dan Ririn gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatengin semua orang pinter daerah itu. Ngasih sayembara, siapa yang bisa nangkap pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Dia mau apa aja atau minta apa aja, pasti akan dikasih. Aku yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi.
Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diem di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama, aku bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Aku yang waktu itu masih 17 tahun, udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau aku sendirian yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Aku lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi dan hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Aku menjemin mata karena aku gak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu gitu. Aku juga dengar kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-ngeraung. Dia komunikasinya sama orang pinter yang dibawa sama bapaknya Ririn. Aku yang merem dibilangin sama orang pinter, "Arya, jangan merem." Dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau aku gak sopan dan gak mau lihat mukanya. Komunikasi orang pinter sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Setelah udah selesai, orang pinternya ngerangkul aku sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi. Udah gak ada. Saya lupa nutup mata batin Arya." Dari situ, rombongan kan kumpul. Aku denger obrolannya orang pinter sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak nerima adanya Ririn di gunung. Karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau cari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya. Ternyata bener aja. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah aku banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya nggak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu waktu mau habis. Kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati, terus nggak diterima di bumi. Aku mau nggak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung-kampung. Tepat malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn. Bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diem. Semua pada ketakutan. Nangkep pocongnya Ririn juga susah. Orang pinter yang mau nangkepnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkep, pocongnya loncat, lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Aku yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin, tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang kayak gitu, kayaknya sih. Aku datang ke kampung itu sekitar jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya,
butuh beberapa orang pinter sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi dia telanjang, badannya kotor dan bau busuk juga. Dia lemes banget dan dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng banget. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit. Hampir 4 hari aku ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn. Semuanya pada nangis. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Akhirnya mereka pulang tuh ke Jakarta. Dan setelah itu, aku dimintai keterangan oleh beberapa orang yang ada di situ.